kita asik dan bersama Pak Rege. Yuk. Halo, good morning student. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mengajarkan kalian tentang materi statistik. Kita di sini akan belajar tentang statistik. Oke, tunggu ya. Bapak full screen kan dulu. Oke, kita akan belajar tentang statistik. Oke. Yaitu distribusi frekuensi, yaitu mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Kenapa kita perlu menggunakan atau mengubah data tunggal menjadi data kelompok ini? Yaitu agar kan nggak semua data itu dalam bentuk yang kecil, 40 data, 50 data. Coba sensus penduduk di Indonesia, ya kan? Pengumpulannya ada berapa? 250 juta. Jika mau ditarik kesimpulannya gimana? Terlalu banyak kan? Oleh karena itu, kita harus mengubahnya menjadi data berkelompok. Oke? Iya. Adapun cara pengumpulan data, cara mengumpulkan data, ada berapa yang kalian pelajari kemarin pas SMP? Ya, ada 3. Yang pertama ada angket, observasi, dan wawancara. Selanjutnya, jenis data itu ada berapa? Ada 2, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Apa bedanya kuantitatif dan kualitatif? Kuantitatif, inilah data yang akan kita pelajari selama ini, yaitu yang berhubungan dengan angka. Yang ada angkanya contohnya apa? Tinggi anak kelas 12 di SMA Negeri 1 Bosar Maligas. Habis itu berat badan siswa di SMA Negeri 1 Bosar Maligas. Selanjutnya ada data apa lagi? Kita belajar data tentang data nilai matematika kelas 10 di SMA Negeri 1 Bosar Maligas. Itu merupakan data kuantitatif. Yang satu lagi, data kualitatif. Ini tentang kualitas. Kualitas itu apa? Sifat yang tidak dapat diukur. Apa itu? Relatif. Nah, kalau kalian sudah belajar relatif, pernah dengar kata ganteng itu relatif kan? Jadinya kegantengan seseorang itu data kualitatif atau kuantitatif? Iya, ganteng, cantik itu masuk ke data kualitatif. Karena kalian sendiri yang mengatakan kan, ganteng itu gak bisa diukur. Semua itu ganteng. Semua ciptaan Tuhan pasti ganteng. Iya. Oke. Nah, di sini kita belajar definisinya. Pengelompokan data menjadi tabulasi data. Tabulasi itu gabungan data dengan memakai kelas-kelas yang dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan tabel frekuensi ini agar kita dapat mengatur data mentah. Banyak data itu kan, kita atur dia bentuk rapi dan mengurangi inti informasi yang ada. Misalnya kayak gini, datanya ada 2000. Kan nggak mungkin toh kita buat 2000 data. Siapa yang menghitung satu-satu? Kita simpelkan dia menjadi data kelompok gitu. Tapi dia punya kelebihan sama kekurangannya. Kelebihan tadi, kita dapat mengetahui gambarannya secara menyeluruh. Ya kan? Gambaran data itu kita tahu. Misalnya, orang gendut di Indonesia ada berapa? Orang kurus di Indonesia ada berapa? Persennya. Tapi apa kekurangannya? Kekurangannya kita nggak tahu siapa yang gendut itu.
yaitu informasi yang awal itu sudah hilang. Ya kan, informasi awal data itu hilang dibuatnya. Kita nggak tahu siapa yang gendut. Pokoknya kita tahu di Indonesia itu ada berapa persen orang gendut, termasuk saya mungkin, ya kan? Ataupun ada berapa persen orang yang nilai matematikanya di atas 80, tapi kita nggak tahu dia siapa. Gitu, itu yang kekurangannya. Oke, ada beberapa istilah penting yang kita pelajari. Oke, silahkan ini dicatat ya. Yang pertama kita belajar tentang interval kelas. Interval kelas itu adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah suatu kelas, tapi bukan batas atas dengan batas bawah. Oke, kita bedakan. Ada dua istilah di sini, ada tepi, ada batas. Ya kan? Tepi bawah diperoleh dengan mengurangkan setengah dari satuan terkecil terhadap batas bawah. Dan tepi atas diperoleh dengan menambahkan setengah satuan terkecil dari batas atas. Ya kan? Jadi, di sini kita Bapak contohkan di sini. Ini ada distribusi frekuensi tinggi 100 mahasiswa lah ya, Bapak ambil ya. Oke, yang ini, yang Bapak jelasin 151 sampai 153. Yang ini disebut dengan batas bawah. Yang ini disebut dengan batas atas. Oke, kalau tanya berapa kelasnya di sini, ada berapa kelas di sini atau ada berapa interval di sini ya, hitung aja ini. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya kan, kalau jumlah ini 100 pastinya. Oke, itu kan kita udah belajar tentang batas bawah dan batas atas. Apa itu tepinya? Oke, di sini. Oke, bentar. Oke, jadi di sini bisa Bapak buat. Oke, bentar ya. Oke, bentar. Ya, di sini bisa kita taruh tepinya itu. Oke, satuan terkecilnya berapa? 151 sampai 153. Kalau kita cacah ini ada berapa? Ada 4 ya. Oke, ada 4, yaitu 151, 152, 153. Ada 3 maksud Bapak, ada 3 ya. Oke, dari sini bisa kita dapat, jadi tepinya, tepi bawah sama dengan 151 kurangi dengan setengah kali satuan terkecilnya. Satuan terkecilnya berapa? Ini kalau dicacah satu-satu ya kan? Ini kurang 1 sama dengan 150,5. Tepi atasnya sama dengan yang atas-atasnya, kita ambil 153 kurang setengah kali 1 sama dengan tepi atasnya tambah ya, 153,5 gitu. Oke, selanjutnya kalau Bapak buatlah dia suatu interval dari 110 lah, 10,5 sampai 10,8. Berapa batas atasnya? Batas atasnya berapa? 10,8. Kemudian batas bawahnya berapa? 10,5. Tepi atasnya berapa, Nak? 10,5 dikurang setengah kali satuan terkecilnya berapa ini? Iya benar, 0,1 sama dengan 10,5 kurang 0,05 sama dengan 10,45. Tepi atasnya
Langsung aja Pak buat berapa? Ya, 10,85. Jadi intervalnya sama dengan 10,85 kurang 10,45. Jadi intervalnya berapa nak? 0,4. Sama kayak gini. Ini intervalnya berapa? Intervalnya sama dengan 3. Dari 153,5 kurang 150,5 gitu. Selanjutnya kita mau istilah dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Oke, tadi ini yang Bapak jelasin ya. Jadi ujung atau tepi sama sih itu ujung atau tepi. Oke. Istilahnya batas atau tepi tergantung ujung bawah. Oh, ujung itu sama dengan batas ya. Ujung dengan batas. Ujung kelas itu dengan batas. Oke. Oke. Panjang kelasnya tadi udah kita bahas. Selanjutnya, ini langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi atau tabel data berkelompok. Ini bisa Bapak bikin data kelompok. Kenapa dibilang data kelompok? Ya benar, dia sudah dikelompokkan. Sudah lebih dari satu data di dalamnya. Itu yang diuji. Oke, langkah-langkah untuk membuat data kelompok ini atau tabel data distribusi frekuensi ini, tentukan banyak kelas yang diperlukan. Pakai apa? Aturan Sturges. Yaitu banyak kelasnya sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 logaritma N. N itu banyak keseluruhan data. Habis itu kita tentukan rentang datanya atau R, yaitu data paling tinggi atau data tertinggi di dalam data tersebut dikurang dengan data terendah. Oke, selanjutnya kita bagikan rentang yang kita dapat tadi dengan banyak kelasnya, yaitu dapatlah kita panjang kelasnya. Oke, habis itu kita tentukan ujung bawah kelas pertama, pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Kenapa? Kalau lebih dari yang paling kecil, data paling kecilnya nggak ikut, ya kan? Boleh dia paling kecil, misalnya data paling kecil itu 30, data paling besar itu 45, ya kan? Boleh kita ngambil datanya itu dari 29. Boleh kita ngambil data paling tingginya pada data kelompok itu 49. Boleh seperti itu. Tapi kalau ini Bapak buatlah dari dia, Bapak ambil lah dari 31 sampai 42. Ini nggak boleh ya. Data kelompoknya nggak boleh. Karena kenapa? Ada data yang hilang. Yaitu datanya yang dari 30 sampai 45-nya ada yang hilang di sini. Dari 31 jadi 30 hilang. Di sini kalau 4 sampai 42 aja yang kita hitung. Jadi data dari 43, 44, 45 hilang gitu. Oke. Selanjutnya kita tentukan batas bawah kelas pertama, yaitu ya batas bawahnya tadi udah kita cari dengan ujung bawah kurang setengah satuannya, batas atasnya juga. Tentukan ujungnya. Oke, tentukan ujungnya. Selanjutnya daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada setiap ujung kelas sebelumnya. Tentukan frekuensi dari masing-masing kelas menggunakan rumus tuli, turus atau tali. Tentukan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan total pengamatan atau keseluruhan datanya. Contohnya, data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 mahasiswa. Ini ada data ya kan. Inilah yang disebut dengan data mentah. Ada 60 data ini. Disebut data mentah. Kita tahu ini orang-orangnya siapa. Tapi kita ribet kalau menjumlahkan yang satu-satu ya kan. Pasti ini ribet. Karena terlalu banyak datanya.
Coba itulah gunanya, makanya kita buat dia menjadi tabel distribusi frekuensi. Oke. Data paling kecilnya kita dapat di situ 10, data paling besarnya 98. Maka rentangnya tinggal kita kurangkan saja yang paling besar kurang paling kecil. Sama dengan 88. Jadi rentangnya atau jangkauannya itu sama dengan 88. Selanjutnya, banyak kelasnya kita pakai rumus Sturges tadi ya. 1 tambah 3,3 log 60. Oke, didapat 6,8. Selanjutnya, jadi banyak kelasnya ada 7 kelas. Dibulatkan dia ya. Oke, panjang kelasnya ada 88 data ya kan. Dibagi 7 sama dengan 12,5. Kita bulatkan saja dia ke 13. Oke, ujung kelas pertama adalah 10. Dibuat alternatifnya. Kalau 10 kan tadi boleh kurang ya kan. Ya nggak boleh lebih dari 10. Jadi ujung kelasnya bisa Bapak buat alternatifnya ada 3. Yang mulai dari 10, 9, dan 8. Oke, jadi batas bawah kelas-kelasnya dari 9,5, 8,5, dan 7,5. Selanjutnya, karena dikurangin dengan satuan terkecilnya, 10 kurang setengah kali 0,5. Setengah kali 1 sama dengan 9,5 gitu. Selanjutnya, batas kelas pertamanya yaitu 9,5 tambahkan dengan panjang kelasnya yaitu 22,5. Ya kan? Oke, lebar kelas, panjang kelas itu sama ya. Selanjutnya, ujung kelasnya tinggal kita kurangin saja. Ujung kelas atasnya 22,5 kurang 0,5. Oke? Sama dengan ujung kelasnya itu 22. Oke, jadi dapatlah alternatif 3 di sini. Yang pertama 8 sampai 20, yang kedua 9 sampai 21, yang ketiga 10 sampai 22. Perhatikan, data paling kecilnya tadi berapa? 10 ya kan? Data paling besarnya 98. Kita perhatikan di sini. Apakah ketiganya ini mencukupi? Yang kalau mulai dari 8 pas dia ujungnya 98. Masuk ya kan? Kalau mulai 9 di 99. Masuk semua datanya? Masuk. Kalau mulai 10 ujungnya dari 100 ujung atasnya, paling besarnya. Masuk semua? Ya, masuk. Selanjutnya, Bapak pilih di sini pada alternatif yang kedua. Oke. Nilai tengah kelasnya. Batas bawah kelas tambahkan batas atas kelasnya. Oke, misalkan yang pertama 8,5 tambah 21,5 bagikan 2 sama dengan 15. Ya kan? Oke, frekuensi kelas pertama itu 3. Itu dicari tadi. Berapa itu nilainya dari 9 sampai 21 itu berapa nilainya? Ya ada 3 ya kan. Selanjutnya masuklah kita ke tabel distribusinya. Yang pertama, intervalnya itu dari 9 sampai 21. Ini batasnya, batas bawah, batas atas. Ini tepinya ya. Ini tepi. Oke. Nilai tengahnya 15. Sama sih, yang ini kalian jumlahkan bagi 2 itu juga nilai tengah. Yang ini kalian jumlahkan bagi 2 itu juga nilai tengah. Ini dapat udah frekuensinya dan totalnya 60. Oke. Distribusi frekuensi data relatif dan kumulatif. Oke. Kalau relatif itu tinggal kalikan aja dengan 100%. Bagikan dia dengan total frekuensinya. Selanjutnya kalikan dengan 100%. Oke, habis itu kumulatif. Kumulatif itu penjumlahan. Ada yang distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Oke. Distribusi frekuensi relatif ini gampang lah, tinggal kita ubah aja. Jadi dapatkan 5. Itu dari mana, Nak? 5 itu didapat dari 3 per 60 kali 100%. Kalau dapat 10 dari mana ini? Ya 6 per 60 kali 100%. Kalau di total dia berapa? Ya 100
100% gitu. Oke, habis itu Bapak bikin kumulatif yang kurang dari. Yang kurang dari kita pakai batasnya ya. Oke. Kurang dari 8,5. Kumulatifnya berapa? 0. Yang kurang dari 21,5 ini bakal bertambah terus gitu. Oke? Ya, sampai dia 100%. Sampai dia, kalau di sini datanya ya sampai banyak datanya, 60. Di situ banyak datanya, ya Bapak buat 60. Selanjutnya, lebih dari 8,5, ya semua datanya lebih dari 8,5. Orang batasnya 9 ya kan paling kecil. Sehingga dia 60. Di sini dari paling tinggi menuju paling rendah gitu. Tinggal kita hitung. Yang lebih dari 21,5 ada berapa? Tinggal kita hitung berapa yang dia lebih dari 21,5. Oke, ini kayak kebalikan dari data distribusi frekuensi kumulatif kurang dari gitu. Oke, dari situ kita bisa bikin poligon. Poligon itu yang mana? Poligon itu adalah garis ini. Ini poligon. Dan ini disebut dengan histogram. Oke, Bapak kasih garis keras di sini. Kalau histogram, diagram batangnya lengket. Atau nempel. Kalau dia diagram batang biasa, diagramnya terpisah. Oke? Jadi, di sini kita taruh dia dari tepi batasnya. Tepi-tepinya ini ya kita taruh ya. Kan tepinya nyambung itu semua. Perhatikan. Oke, kita lihat dari sini. Oke, kembali lagi. Lihat, perhatikan dari sini. Tepi atasnya pada kelas pertama itu merupakan tepi bawahnya kelas kedua. Ya kan? Nempel jadinya dia. Perhatikan. Ya kan? Itulah makanya dia gambar histogram itu nempel gitu. Selanjutnya yang mau Bapak jelaskan di sini satu lagi, kalian akan Bapak tugaskan seperti ini. Membuat tabel data distribusi frekuensi, membuat histogram, sampai membuat OGIF nanti Bapak ajarin. Oke. Ini gunanya ya kita lihat datanya di sini, udah tahu di sini siapa paling banyak. Ya dari data 74 sampai 86. Itu yang paling banyak kan? Tapi itu untuk selanjutnya kita cari modusnya. Selanjutnya kita cari itu tabel di frekuensi kumulatif kurang dari untuk mencari OGIF. Tapi ini OGIF-nya OGIF frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, selanjutnya ada OGIF. Ini disebut juga dengan OGIF positif. Kenapa disebut dengan OGIF positif? Karena dia mulai dari 0 sampai nanti data paling tinggi. Ya. Jadi mengarah dia ke arah yang positif. Atau membesar gitu angkanya. Di sini dengan OGIF negatif. Yang ini kumulatif lebih dari. OGIF negatif. Selanjutnya kita ini gabungan antara kurva OGIF positif dan negatifnya atau kurva OGIF lebih dari dan kurang darinya. Nah, di sini kalian akan Bapak gunakan cara-caranya. Oke, ini latihan soal. Ini Bapak kasih tabel dari 80 orang mahasiswa yang ada. Bapak ambil mahasiswa aja lah. Ada 80 orang ini. Kita buat tabel frekuensinya dengan menggunakan 10 langkah yang udah disebutkan. Selanjutnya buat histogram, buat poligonnya. Ada Bapak tambahkan satu lagi. Buat OGIF positif dan negatif. Oke. Yang kedua ini dikerjakan di double folio.
Yang ini dikerjakan pada kertas milimeter. Oke, dikerjakan colorful, semakin colorful semakin bagus. Ini merupakan setengah dari nilai ujian harian kedua kalian. Bapak ambil setengah ini nilainya dari nilai ujian harian kedua kalian. Oke. Jadi jika nanti kalian dapat nilai ujiannya cuma 70, ini nggak kalian kumpul, ya kalian nilainya 35. Oke. Jadi kalau setengah ini, kemungkinan besar di sini Bapak kasih nilai tinggi, apalagi kalau colorful kalian buat semenarik mungkin, buat grafiknya bagus. Oke, nanti Bapak kirim gambar ini juga sama kalian. Bapak screenshot ya. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Jangan lupa untuk rajin terus belajar. Ingat, walaupun kalian angkatan corona, siapa bilang kalian angkatan corona? Belum tentu ya. Oke, walaupun kalian masih dalam keadaan pandemi seperti ini, tetap semangat belajar karena kerja keras kalian sekarang tak akan mengkhianati hasilnya. Oke, see you, goodbye. Sukses matematika.